Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiatus Suhaimiyah, NIM T 2018-4077. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang pendekatan Student Centered Learning atau SCL dan pendekatan konstruktivis guna untuk memenuhi mata kuliah psikologi pendidikan. Pendekatan Student Centered Learning atau SCL adalah suatu model pembelajaran yang menetapkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran. Nah, dalam menerapkan konsep Centered Learning ini, peserta didik diharapkan sebagai peserta yang aktif dan mandiri dalam proses belajarnya. Kita bertanggung jawab dan berinisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya, menemukan sumber-sumber informasi untuk dapat menjawab kebutuhannya, serta membangun dan mempresentasikan pengetahuannya berdasarkan kebutuhan serta sumber-sumber yang ditemukannya. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memiliki langkah-langkah yang menuntut partisipasi aktif dari siswa. Yang pertama ialah sebagai informasi dengan cara diskusi kelompok, seminar, kolaboratif, dan kooperatif. Yang B ialah belajar dari pengalaman dengan cara simulasi, bermain peran, dan permainan. Yang C ialah pembelajaran melalui pemecahan masalah, yaitu dengan cara studi kasus. Nah, prinsip-prinsip dari SCL ini ialah, prinsip yang pertama ialah tanggung jawab, yaitu peserta didik mempunyai tanggung jawab pada pelajarannya. Dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempunyai tanggung jawab pada pelajarannya, peserta didik diharapkan akan lebih berusaha lagi dan lebih termotivasi dalam memaknai pelajaran. Prinsip yang kedua ialah ikut berperan, yaitu peserta didik harus berperan aktif dalam pelajarannya dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berperan serta mengembangkan potensinya secara maksimal sehingga mendorong tumbuhnya rasa kreativitas dan inovasi. Prinsip yang ketiga ialah adil, yaitu semua peserta didik mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan kesempatan yang sama pula, yang mana diharapkan semua peserta didik dapat bersama-sama berhasil mencapai tujuan secara maksimal. Prinsip yang keempat ialah mandiri, yaitu peserta didik harus mengembangkan segala kecerdasannya, yakni meliputi kecerdasan intelektual, emosi, moral, dan lain sebagainya, karena guru dalam pendekatan SCL ini hanya menjadi fasilitator dan narasumber. Prinsip yang kelima ialah berpikir kritis dan kreatif, yang mana peserta didik harus menggunakan segala kecerdasan intelektual dan emosinya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Karena siswa akan mengalami perpaduan antara prakonsepsi dan konsepsi. Prinsip yang keenam ialah komunikatif, yaitu peserta didik harus menggunakan kemampuannya untuk komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis, karena boleh jadi peserta didik melihat konsep dengan cara yang berbeda sebagai hasil pengalaman hidupnya, sehingga diperlukan media dan sarana yang efektif untuk menyamakan persepsi ini. Prinsip yang ketujuh ialah kerjasama, yaitu kondisi di mana para peserta didik dapat saling bersinergi dan saling mendukung pencapaian keberhasilan atau tujuan yang ditetapkan dalam pembelajaran. Prinsip yang kedelapan ialah integritas, yaitu peserta didik harus menunjukkan perilaku moralitas yang tinggi dan percaya diri dalam melaksanakan segala sesuatu yang diyakininya dalam situasi apapun. Nah, pendekatan SCL ini tidak lagi menempatkan guru sebagai peran utama, melainkan siswanya sendiri yang menjadi peran utama. Pendekatan yang kedua ialah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir dan mengkonstruksi dalam memecahkan sesuatu permasalahan secara bersama-sama, sehingga didapatkan suatu penyelesaian yang akurat.
Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran konstekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan konstruktivisme ini merupakan pembelajaran yang lebih mengutamakan pengalaman langsung dan keterlibatan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pendekatan konstruktivisme, strategi memperoleh pengetahuan lebih diutamakan dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan itu sendiri. Dalam pembelajaran konstruktivisme, guru berperan sebagai fasilitator sekaligus membimbing dan mengarahkan siswa membangun sendiri pengetahuannya dengan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan konstruktivisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ialah dengan adanya pendekatan konstruktivisme ini, pengembangan pengetahuan bagi siswa dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui kegiatan penelitian ataupun pengamatan langsung, sehingga siswa dapat menyalurkan ide-idenya sesuai dengan pengalaman yang ia alami. Ciri-ciri yang kedua ialah antara pengetahuan yang ada harus ada keterkaitan dengan pengalaman yang ada dalam diri siswa. Ciri yang ketiga ialah setiap siswa mempunyai peranan penting dalam menentukan apa yang mereka pelajari. Ciri yang keempat ialah peran guru hanya sebagai pembimbing dengan menyediakan materi atau konsep yang akan dipelajari oleh siswa, serta memberikan peluang kepada siswa untuk menganalisis sesuai dengan materi yang dipelajari oleh siswa tersebut. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum